Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusnur Huda akan menyampaikan materi metodologi pendidikan Islam dosen pengampu Profesor Dr. Arfan. Dengan materi yaitu pengertian penelitian kualitatif. Metodologi penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama. Baru-baru ini ada penelitian itu penelitian kualitatif. Dinamakan metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni, kurang terpola, dan disebut sebagai metode interpretif karena data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode penelitian kualitatif juga sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, natural, tanpa settingan. Disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Disebut juga sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul analisisnya lebih bersifat kualitatif. Istilah penelitian kualitatif menurut Crick dan Miller pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Pengamatan kuantitatif melibatkan pengukuran tingkatan suatu ciri tertentu. Untuk menemukan suatu dalam pengamatan, pengamat harus mengetahui apa yang menjadi ciri sesuatu itu. Untuk itu, pengamat mulai mencatat atau menghitung dari 1, 2, 3, dan seterusnya berdasarkan pertimbangan dangkal demikian. Kemudian peneliti menyatakan bahwa penelitian kuantitatif mencakup setiap penelitian yang didasarkan atas perhitungan persentase, rata-rata, dan perhitungan statistik lainnya. Dengan kata lain, penelitian kuantitatif melibatkan diri pada perhitungan atau angka atau kuantitas sehingga dalam memperoleh simpulan akhir pada suatu cakupan penelitian yang luas dapat terwakili seperti populasi dengan hanya menggunakan data-data hitungan angka. Penelitian kualitatif pendidikan Islam adalah penggambaran atau pendeskripsian cara-cara hidup, cara-cara pandang, ataupun ungkapan-ungkapan emosi dari warga masyarakat yang diteliti terkait dengan pendidikan Islam pada suatu gejala yang ada dalam kehidupan mereka. Dalam perspektif ini, keobjektifan dalam penelitian kualitatif justru dilakukan dengan menggunakan data subjektif menurut perspektif pelaku yang diteliti. Kegunaan penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Penelitian kualitatif memiliki kegunaan dengan diri tersendiri, memiliki ciri khas yang berbeda dari penelitian kuantitatif. Pada penelitian awal dinama subjek penelitian tidak didefinisikan secara baik dan kurang dipahami. Yang kedua, pada upaya pemahaman penelitian perilaku dan penelitian motivasional untuk penelitian konsultatif. Yang keempat, memahami isu-isu rumit suatu proses. Kelima, memahami isu-isu rinci tentang situasi dan kenyataan yang dihadapi seseorang. Selanjutnya, untuk memahami isu-isu insensitif untuk keperluan evaluasi, untuk meneliti latar belakang fenomena yang tidak dapat diteliti melalui penelitian kuantitatif. Digunakan untuk meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang subjek penelitian. Digunakan untuk lebih memahami suatu fenomena yang sampai sekarang belum banyak diketahui. Digunakan oleh peneliti bermaksud meneliti sesuatu secara mendalam. Dimanfaatkan oleh peneliti yang berminat untuk menelaah sesuatu latar belakang, misalnya tentang motivasi, perasaan, nilai sikap, dan persepsi. Dimanfaatkan oleh peneliti yang ingin meneliti sesuatu dari segi prosesnya. Metode penelitian kualitatif dapat dalam pendidikan Islam. Metode pendekatan masalah. Tentang metode kualitatif yang digunakan dan alasan penggunaan metode yang dipilih. 1. Subjek penelitian, yaitu tentang informasi mengenai subjek penelitian yang terlibat. Teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian disertai alasan peneliti memilih subjek penelitian. Informasi penelitian, pada informan penelitian hampir sama dengan subbab di atas, yaitu berisi tentang mengenai informan penelitian, keterkaitan antar informan dengan subjek penelitian. Lokasi penelitian,
lokasi penelitian yang akan atau yang telah dilakukan pengambilan data serta alasan peneliti memilih lokasi tersebut. Yang selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Tentang metode yang digunakan dalam pengumpulan data serta alasan peneliti dalam memilih metode-metode tersebut. Teknik analisis data berisi tentang teknik analisis data yang digunakan berdasarkan data yang diperoleh dan berdasarkan tujuan penelitian. Sekian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.